the British Strategic Defence Review. Tinjauan pertahanan strategis Inggris membicarakan tentang musuh setara kita seolah-olah Rusia, negara kontinental terbesar di dunia dengan ratusan juta penduduk, adalah musuh setara bagi Inggris Raya, bagi Britania. Itu sungguh menggelikan, sebuah pulau kecil di Atlantik Utara. Namun mereka telah mengadopsi bahasa dan rumus-rumus dari para penghuni Departemen Luar Negeri AS dan Pentagon saat ini. And the Pentagon. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Karen Bell dan Alex Gordon, dua tokoh utama di balik Alternative Defence Review, sebuah tinjauan kritis terhadap dorongan militerisasi Inggris, seperti yang disajikan dalam dokumen resmi yang disebut Strategic Defence Review dari pemerintah Inggris. Dr. Karen Bell adalah Profesor Keadilan Sosial dan Lingkungan di University of Glasgow, dan Alex Gordon adalah aktivis perdamaian serta mantan Presiden National Union of Rail, Maritime and Transport Workers di Inggris. Karen, Alex, selamat datang. Karen, Alex, welcome. Thank you. Terima kasih. Swing stamps you man of Mar. Well, very good having you both because Senang sekali bisa menghadirkan kalian berdua di sini, karena kalian memimpin kajian pertahanan alternatif ini. Saya ingin mulai dengan pertanyaan ini. Apa itu kajian pertahanan alternatif, dan mengapa kelompok Anda merasa sekarang perlu untuk membuatnya? Mungkin kita mulai dengan Karen. Let's start with Karen. Okay, thank you. Well, Ya, terima kasih. Sebenarnya ini semacam respons terhadap tinjauan pertahanan strategis. Meskipun kami belum menulisnya sebelum benar-benar melihat tinjauan pertahanan strategis itu sendiri. Tapi kami sudah tahu arahnya kemana. Kemungkinan besar apa saja yang akan ada di dalamnya. Jadi ini memberikan alternatif. Bahwa jika kita ingin mempertahankan negara, atau katakanlah dunia, jika kita ingin membawa keamanan ke dunia, melampaui batas-batas nasional, apa yang perlu kita lakukan? Arah yang diambil pemerintah tidak akan membantu, justru akan memperburuk keadaan. Jadi, saya rasa saya bisa menjelaskan sedikit tentang berkembang nanti jika Anda mau. Tapi Anda tahu, kami semua merasa sangat kuat kita perlu melakukan sesuatu. Alex, beberapa gross. Mau bongangin telah lepas sesuai du kamsmo. Well, I think in common with a lot of the Saya rasa, seperti banyak percakapan yang sering terjadi di kanal ini, Pascal, sangat jelas bagi kami di Inggris bahwa dunia sedang bergerak ke arah yang sangat berbahaya dengan sangat cepat, menuju militerisme ekonomi, meningkatnya ancaman militer, dan konflik aktif yang pecah di berbagai benua, dengan ancaman konflik lebih lanjut di masa depan. Pemerintah Inggris telah memainkan peran yang sangat merugikan dan agresif dalam memperburuk serta memprovokasi konflik dan meningkatkan tingkat ancaman. Kita telah melihat hal itu selama beberapa tahun terakhir, terutama dalam konteks perang Rusia-Ukraina. in the context of the Russia-Ukraine war, but there's a huge political storm in Britain. Namun saat ini, ada badai politik besar di Inggris terkait keterlibatan pemerintah Inggris dalam memasok senjata ke pemerintah Israel, dalam memberikan intelijen militer kepada IDF dan pemerintah Israel melalui pesawat mata-mata Angkatan Udara Kerajaan yang terbang setiap hari dari pangkalan udara RAF Akrotiri di Siprus melintasi jalur Gaza. Jadi, ada perdebatan besar yang sedang berlangsung di depan publik. Anda tidak akan mengetahuinya jika membaca Daily Telegraph atau Times atau Guardian, surat kabar yang disebut-sebut liberal di Inggris. Karena gerakan protes di negara ini hampir tidak pernah diliput baik oleh penyiar negara, BBC, maupun media korporat arus utama. Namun, ada gerakan perdamaian yang sangat besar di Inggris. Gerakan ini tidak mendapat suara, tetapi telah menarik ratusan ribu orang setiap minggu untuk turun ke jalan melakukan protes. Week after week to protest in the streets. It's led to university occupations and it supports. Ini telah menyebabkan pendudukan universitas,
dan didukung oleh institusi besar seperti Serikat Pekerja, termasuk serikat saya sendiri. Meskipun ada perdebatan yang sangat tajam di dalam gerakan Serikat Pekerja Inggris tentang sikap yang seharusnya diambil Serikat Pekerja terhadap militerisme ekonomi baru ini, beberapa orang menyebutnya Keynesianisme militer atau militerisme Keynesian. Jadi kami ingin memberikan pandangan dalam perdebatan itu. Ini telah dikembangkan selama setahun. Dan itu menunjukkan betapa jelasnya setahun yang lalu bahwa pemerintah Inggris akan menempuh jalur yang sangat berbahaya seperti yang mereka umumkan minggu ini melalui UK Strategic Defence Review yang diluncurkan pada hari Senin 2 Juni oleh Keir Starmer, Perdana Menteri. 2nd of June by Keir Starmer, the Prime Minister. Yeah, and I think in your defense review, I mean, your alternative. Ya, dan saya pikir dalam tinjauan pertahanan Anda, alternatif Anda sebenarnya sedang berusaha menghasilkan sebuah dokumen yang bukan sekadar laporan akademis, tetapi benar-benar memiliki visi strategis yang jelas, dan juga menjelaskan dasar-dasarnya, bukan hanya menebar ketakutan seperti, ya, Rusia akan berada di London besok. Karen, sejauh yang saya pahami, Anda adalah salah satu editor utama dokumen ini. Bagaimana Anda mencoba mengambil pendekatan yang lebih masuk akal terhadap isu keamanan? Karena Anda berusaha mendasarkan logika pertahanan pada analisis yang lebih baik tentang apa sebenarnya masalahnya. Bisakah Anda menjelaskan itu sedikit? Thanks for asking that because Terima kasih sudah menanyakan hal itu, karena sejak kami menerbitkan kajian pertahanan alternatif, banyak orang berbicara di media, dan seolah-olah menggambarkan saya sebagai seseorang yang tidak peduli dengan keamanan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa keamanan sebenarnya jauh lebih luas. Sebagian besar, saya melihat hal ini dari perspektif lingkungan. Meskipun saya sudah lama tertarik pada isu perdamaian, saya sempat mengubah fokus dalam studi lingkungan saya karena ada sebuah laporan dari Universitas Lancaster, Anda mungkin sudah mendengarnya sekarang, di mana mereka membuat hierarki semacam tabel peringkat emisi gas rumah kaca di dunia untuk setiap negara. Semakin tinggi emisinya, semakin dekat posisi negara itu ke puncak. Lalu mereka melihat militer AS saja, dan ternyata menurut saya berada di peringkat 3 atau 7. Jadi saya berpikir mengapa kita saling menyalahkan orang-orang di negara kita sendiri, mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak berlibur dan tidak boleh melakukan ini, itu, dan lainnya, yang justru membuat orang gan terhadap isu lingkungan. Sementara di saat yang sama, militer menciptakan semua emisi ini yang sebenarnya tidak menghasilkan kebaikan apapun? Apa kebaikan yang dihasilkan? Entah senjata-senjata itu hanya dibiarkan begitu aja, dan kemudian harus diganti di kemudian hari, atau yang lebih buruk, senjata-senjata itu digunakan dan akhirnya menimbulkan trauma, kematian, serta kerusakan lingkungan akibat penggunaannya. Jadi, bagaimanapun juga, tidak ada kebaikan yang dihasilkan dari itu. Lalu itu membuat saya berpikir argumen utama yang mereka gunakan adalah soal lapangan kerja. Jadi disitulah kita perlu membuat argumen. Mari kita lihat, apakah ada bukti bahwa industri pertahanan benar-benar menciptakan lebih banyak lapangan kerja? Salah satu proyek terbaru saya yang berkaitan dengan pertahanan, kami sebenarnya juga bekerja sama dengan industri pertahanan, tapi mereka tidak mendanai kami. Jadi kami benar-benar independen. Tapi saya ingin ada semacam dialog. Kami mengundang orang-orang dari kampanye menentang perdagangan senjata, ada juga serikat pekerja, dan kami mewawancarai para pekerja di sektor pertahanan, serta menanyakan apakah mereka memikirkan apa yang kami sebut transisi yang adil, bagaimana perasaan mereka tentang pekerjaan seperti ini, apakah mereka lebih memilih pekerjaan ramah lingkungan. Jadi, sepanjang proses itu, saya pelapar besar subsidi yang diberikan untuk pekerjaan rekan ini. Jadi kita sebenarnya bisa menggunakan uang itu untuk hal lain jika kita ingin menciptakan lapangan kerja, jika memang tujuannya adalah program penciptaan lapangan kerja. Tapi kami juga menemukan bahwa para pekerja tidak terlalu terikat dengan pekerjaan ini. Beberapa dari mereka berkata, saya akan merasa lebih baik tentang hidup saya jika bisa melakukan pekerjaan ramah lingkungan.
Namun mereka tetap ingin memiliki pekerjaan dengan status tinggi, keamanan, gaji yang baik, dan kondisi kerja yang bagus. Dan untuk beberapa pekerjaan utama di bidang pertahanan, mereka memang mendapatkannya. Meski tentu tidak semua pekerjaan. Banyak orang yang tidak mendapatkan kondisi seperti itu. Jadi muncul pertanyaan tentang bagaimana kita bisa membuat pekerjaan ramah lingkungan menjadi lebih seperti itu, dan bagaimana kita bisa mengalihkan pendanaan ke pekerjaan ramah lingkungan. Jadi, sebagian besar saya melihat ini dari perspektif lingkungan. Saya think honey thing berkaitan dengan sordin. Completely mingles in with social justice. You know, if we're going to be thinking about Anda tahu, jika kita akan memikirkan bagaimana pendekatan ini akan membantu kita secara lingkungan, kita juga perlu memikirkan bagaimana ini akan membantu kita secara sosial. Jadi bagi saya, keamanan adalah konsep yang jauh lebih luas daripada sekadar ketakutan akan pasukan yang datang dengan perahu atau semacamnya dan menginjak-injak Inggris, seperti yang sering digambarkan oleh media arus utama kepada saya. Mereka bertanya, apa yang akan Anda lakukan jika itu terjadi? Dan kadang-kadang ada tikset langsung Anda, tapi saya pikir sedikit badan dan itu seharusnya memberitakan saya sedang negara secuan. Karena saya bertanya, apakah Anda akan membela negara? Saya berpikir ya, saya sedang membela negara sekarang dengan mencegah konflik dan mencoba memikirkan gambaran yang lebih besar. Orang-orang pada umumnya tidak saling menyerang lagi, kecuali mereka merasa terancam dalam suatu cara, mungkin bukan oleh ancaman tertentu itu, tapi ada sesuatu yang membuat mereka merasa terancam. Jadi kita perlu membawa lebih banyak rasa aman ke dunia. Kita menghadapi begitu banyak krisis sekaligus sekarang. Ketimpangan ini terus saja semakin parah. Ada 24.000 orang yang meninggal karena kelaparan setiap hari. Setiap kali saya akan melakukan wawancara, saya selalu mencari statistik itu lagi karena saya berpikir, masa sih itu masih benar? Dan ternyata memang masih benar. Bahkan sebenarnya keadaannya semakin memburuk. Kita tahu, kita harus melakukan sesuatu tentang itu. Disitulah ancaman nyata terhadap keamanan berada. Dan setiap hari, bagi orang-orang di Inggris, yang mereka khawatirkan adalah bagaimana mereka akan membayar tagihan, bagaimana mereka akan membayar sewa, apakah mereka akan diusir. Orang-orang hidup dalam kondisi yang buruk di rumah mereka. Jamur, hal-hal seperti itu. Kondisi yang berbahaya. Ada banyak penyakit lingkungan yang harus dihadapi orang-orang. Sulit bagi mereka untuk mendapatkan layanan publik yang mereka butuhkan, karena layanan tersebut sudah kewalahan. Saya bisa terus berbicara. Ada begitu banyak hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan dengan uang itu, yang benar-benar akan membawa keamanan nyata. Dan Anda tahu, dalam hubungan internasional, sudah lama ada konsep keamanan manusia. Bukan hanya keamanan militer, tetapi berfokus pada apa yang dibutuhkan individu agar aman, terlindungi, sehat, memiliki kehidupan yang juga bermartabat, dan sebagainya. Namun, yang kita saksikan saat ini di seluruh Eropa, dan Inggris juga bagian dari itu, adalah pergeseran makna keamanan, yang kini hanya berarti keamanan keras. Berapa banyak misil yang kita miliki, berapa banyak senjata dan persenjataan, dan berapa miliar euro serta pound yang kita tuangkan ke produsen senjata. Dan Anda benar sekali, ada unsur bahwa hal ini menciptakan lapangan kerja. Tapi Alex, bisakah Anda menjelaskan kepada diri Anda sendiri bahwa kita sedang melalui ini, yang juga sudah Anda sebut sebagai kinesianisme militer, sebagai pemusatan ulang pandangan terowongan tentang apa arti keamanan? Tunnel view of what security means? Well, I just want to say Saya hanya ingin menanggapi komentar Karen barusan, bahwa tentu saja alasan munculnya persepsi di Inggris dan saya kira di Jerman serta banyak negara Eropa lainnya tentang ancaman keamanan militer yang meningkat ini, sebagian besar karena para politisi kita sendiri yang mengatakan demikian. Persepsi ini tidak didasarkan pada penilaian realistis terhadap ancaman militer dari Rusia atau Tiongkok, yang omong-omong juga dikatakan oleh para politisi kita di negara ini sebagai ancaman militer bagi orang-orang di pulau ini di Atlantik Utara.
Ini benar-benar peningkatan kecemasan publik yang tidak masuk akal dan sengaja dipelihara oleh para politisi, baik dari satu partai maupun banyak partai. Bipartisan or multi-partisan basis, both the Conservative Party, who have been in government in Britain, Baik partai konservatif yang telah memerintah di Inggris dari tahun 2010 hingga 2024. Jadi selama 14 tahun, kita memiliki pemerintahan konservatif. Dan kemudian selama 10 bulan terakhir, kita memiliki pemerintahan Partai Buruh. Beberapa orang mungkin mempertanyakan apakah ini benar-benar pemerintahan Partai Buruh. Tetapi Partai Buruh memang sedang memerintah. Dan kita melihat histeria yang persis sama. Bahkan, saya akan mengatakan bahwa histeria terkait ancaman militer yang katanya datang dari Rusia terhadap Inggris justru semakin meningkat. Nah, alasan dibalik alarmisme ini, taktik politik yang sengaja menggunakan retorika menakut-nakuti, itulah yang kami coba jelaskan dalam tinjauan pertahanan alternatif. Karena ini bukan muncul begitu saja. In the Alternative Defence Review, because it hasn't come from nowhere. These are not just random. Ini bukan sekadar pemikiran acak yang muncul di benak para politisi. Ini adalah persepsi ancaman yang sengaja dibangun dan direkayasa secara terkoordinasi. Kami telah menelusurinya secara spesifik, karena Anda harus mengandalkan dokumen sumber terbuka. Dan sampai batas tertentu, tidak diragukan lagi, di tahun-tahun mendatang, para sejarawan akan dapat mengakses dokumen lain yang saat ini tidak bisa kami lihat. Namun kami dapat menelusurinya ke momen tertentu, yang secara ironis terjadi pada tahun 2020 saat COVID, ketika secara aneh, sangat sedikit perang aktif yang terjadi dimanapun di dunia, sebagian karena pandemi. Partly because of the pandemic. And in that period, dan pada periode itu, ketika Inggris berada di bawah pemerintahan konservatif yang dipimpin oleh Perdana Menteri Boris Johnson, terjadi perubahan tajam dalam kebijakan negara, kebijakan keamanan, menuju advokasi agresif untuk memperkuat kembali persenjataan. Hal ini sejalan dengan beberapa kebijakan yang dijalankan di Amerika Serikat oleh Presiden Biden, yang mencoba menggunakan gagasan yang kita sebut sebagai Keynesianisme militer. Gagasan bahwa industri senjata dan pengeluaran militer adalah mesin pertumbuhan ekonomi. Ini sebenarnya keseluruhan, omong-omong, dan kami telah membahasnya secara rinci dalam Alternative Defence Review. Namun, perubahan kebijakan keamanan negara di Inggris itu terjadi di sekitar segelintir orang saja. Took place around a very small number of people. There are particular academics who we name in the document. Ada beberapa akademisi tertentu yang kami sebutkan dalam dokumen Alternative Defence Review yang secara khusus terkait dengan perubahan kebijakan negara tersebut sebagai penasihat. Mereka adalah akademisi Inggris yang juga bekerja di Washington dan dekat dengan Robert Kagan serta Victoria Nuland, dua pendukung utama proyek untuk Abad Amerika Baru. Mereka ini adalah para neokonservatif besar. Perubahan kebijakan pertahanan Inggris itu bertujuan untuk menempatkan peran Inggris sebagai mitra historis imperialisme AS, seperti yang mereka inginkan. Maksud saya, Inggris sebenarnya tidak pernah menjadi mitra imperialisme AS. Inggris selalu menjadi anjing peliharaan jinak, seperti yang digambarkan sebagian orang. As some people have described it, but it aimed to posit Britain's potential. Namun, tujuannya adalah untuk menempatkan potensi Inggris sebagai anjing serang utama NATO di Eropa, membujuk negara-negara netral. Pada saat itu, Swedia dan Finlandia untuk menjadi anggota NATO, mendorong perlombaan senjata dan mendukung kemampuan militer canggih bahkan di Rusia, di wilayah Rusia. Pergeseran kebijakan negara Inggris ini terjadi khususnya seputar 3 artikel yang diterbitkan di Foreign Affairs, Jurnal Dewan Hubungan Luar Negeri AS, oleh Robert Kagan, yang menguraikan alasan untuk mengejar kebijakan militer baru yang sangat agresif. Dan ini adalah pilihan dari sebagian kecil kelompok dalam Partai Konservatif Inggris, partai yang berkuasa saat itu pada tahun 2020. Itu adalah pilihan mereka untuk beralih ke arah militerisme yang agresif seperti ini. Towards aggressive militarism. So we've tried to trace that out. Now,
Jadi kami telah mencoba menelusurinya. Sekarang, latar belakang atau sebaiknya saya katakan konteks yang disampaikan hari ini pada tahun 2025 oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, ketika ia memaparkan tinjauan pertahanan strategisnya, mencakup pengeluaran besar-besaran dalam anggaran negara Inggris untuk kapal selam nuklir dan pabrik senjata baru. Dalih yang diberikan adalah bahwa ini akan menciptakan lapangan kerja, bahwa ini adalah mesin pertumbuhan ekonomi. Dalih yang sama yang digunakan oleh Biden pada tahun 2021 dan 2022. Kenyataannya, itu tidak benar. Dan kami tunjukkan dalam tinjauan pertahanan alternatif bahwa pengalaman nyata dari pengeluaran militer adalah ia memiliki pengganda ekonomi terendah dibandingkan hampir semua sektor ekonomi lainnya. Hampir tidak ada efisiensi sekunder dalam perekonomian. There are almost no secondary efficiencies in the economy. So the idea of military technology having alternative Jadi gagasan bahwa teknologi militer memiliki aplikasi alternatif dalam ekonomi sipil cukup populer pada tahun 1960-an dan 1970-an. Misalnya, konsep pesawat penumpang supersonik dijual kepada industri Inggris pada tahun 1970-an, dan mereka mengembangkan pesawat penumpang supersonik yang kemudian menjadi terkenal, Concorde. Ironisnya dinamai Concorde, yang berarti perdamaian, yang dimaksudkan untuk perjalanan melintasi Atlantik. Concorde sangat mahal untuk dikembangkan, dan ternyata benar-benar gagal sebagai cara yang efisien untuk memindahkan penumpang melintasi Atlantik. Namun, pesawat ini dijadikan simbol besar teknologi Inggris, dan muncul dari industri aeronautika dan dirgantara, khususnya dari sektor militer. Inilah janji yang ingin dibangkitkan oleh Starmer. Tetapi kenyataannya sangat berbeda. Dan yang sebenarnya kita lihat adalah bahwa sejumlah besar pengeluaran tambahan yang dijanjikan Starmer untuk perlengkapan militer akan diambil dari penghematan, pemotongan layanan kesejahteraan, investasi sosial, dan investasi infrastruktur. Dan disitulah ancaman nyata terhadap keamanan kita berasal. Kita tinggal di sebuah pulau. Kita diterpa badai, kita semakin sering mengalami peristiwa cuaca ekstrem, dan kita bukan satu-satunya tempat di dunia yang mengalaminya. Ini sangat umum terjadi. Proses perubahan iklim ini membutuhkan investasi pada transportasi, pengamanan kota, dan ruang hunian. Tidak ada investasi seperti ini yang sedang dilakukan di Inggris saat ini. Semuanya dialihkan ke militer, dibuang ke lubang produksi senjata. Dan kita akan membayar harganya secara domestik, serta tentu saja secara finansial. It's really frightening, and again, like the UK is not alone with that. Ini benar-benar menakutkan. Dan sekali lagi, Inggris bukan satu-satunya yang mengalami hal ini. Hal serupa juga terjadi pada Jerman. Hal serupa juga terjadi di tingkat Uni Eropa, di mana sekarang secara resmi ada retorika bahwa kita harus mengencangkan ikat pinggang karena kita perlu membelah diri. Dan ini sangat menyakitkan. Dan Karen, dengan tinjauan ini dan cara Anda membuatnya, melihat kapan ini dimulai untuk pengalaman Inggris. Jika ini dimulai pada 2020-an, itu berarti sebenarnya sejalan dengan pembersihan para pendukung perdamaian terakhir di Partai Buruh, Jeremy Corbyn dan sekutunya, yang jika dia tidak disingkirkan, sekarang akan menjadi Perdana Menteri, bukan? Jika dia tetap menjadi pemimpin Partai Buruh. Apakah Anda melihat, di dalam lingkup politik Inggris, adanya dorongan menuju kebijakan militeristik ini seiring waktu? Dan apakah ini baru dimulai pada 2020, atau sudah dimulai lebih awal? Does it go back to 2020 or did it already start earlier? Ya, maksud saya, kita memang punya budaya militerisasi di negara kita. Ini sudah berlangsung lama, bisa ditelusuri kembali ke masa imperialisme Inggris. Sangat sedikit negara yang belum pernah diserang oleh Inggris pada suatu titik. Saya rasa mungkin hanya sekitar 25 negara atau semacamnya dari semua negara di dunia. Jadi ini memang masalah jangka panjang. Tapi setelah lama terlibat dalam gerakan perdamaian, saya mulai melihat pola-pola dalam retorika ini. Seperti kemarin, saya cukup terkejut. Kalau tidak salah di Daily Express, ada seorang ahli militer yang berkata, kita hanya berjarak 90 menit dari sebuah rudal yang mendarat di Inggris. Dan saya pikir, oh, baiklah.
Oh, right, we've heard that before, but it was 45 minutes. Kita sudah pernah mendengar itu sebelumnya, tapi waktu itu 45 menit di bawah Tony Blair. Karena itu salah satu cara mereka membuat orang-orang panik agar mau terlibat di Irak. Salah satu pesan utamanya adalah dalam 45 menit mereka bisa mengirimkan senjata pemusnah massal, itu akan mendarat di sini. Jadi mereka membuat orang-orang masuk ke dalam, seperti yang Alex tunjukkan, pola pikir ketakutan seperti, oh tidak, ini akan terjadi pada kita. Maksud saya, itu retorika yang biasa digunakan ketika mereka ingin membawa orang ke dalam perang. Bahwa ada ancaman terhadapmu sekarang. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman karena ada ancaman ini. Jadi itu akan muncul di Express sekarang. Orang-orang berpikir, oh tidak, 90 menit. Bagi kita yang sedikit lebih tua, kita ingat persis kalimat itu pernah digunakan. Dan itu adalah salah satu argumen utama untuk Irak. Tapi saya harap orang-orang ingat hasil dari Irak. Anda tahu, apa kebaikan yang muncul dari semua itu? Tidak ada. Jadi inilah hal-hal yang terlintas di pikiran saya, bahwa ini memang sudah berlangsung sangat lama. Dan seperti yang kita bahas dalam Alternative Defense Review tentang militerisasi dan bagaimana hal itu semakin merayap masuk saat ini, itu selalu ada. Tapi kadang muncul dan kadang hilang dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, masuk ke sekolah-sekolah dan mencoba membuat anak muda mendaftar menjadi kadet. Dan saat ini, ada masalah yang cukup besar di Inggris dengan apa yang mereka sebut NEET. Anak muda yang tidak bekerja, tidak sekolah, atau tidak mengikuti pelatihan. Dan orang-orang agak panik tentang apa yang harus dilakukan terhadap para NEET. Dan Anda tahu, di beberapa bagian negara, mereka memang tidak punya alternatif. Saya kenal orang-orang di beberapa daerah yang disebut tertinggal ini dan mereka benar-benar ketakutan saat ini karena anak-anak mereka mungkin akan berakhir di militer karena mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka tidak bisa menawarkan alternatif, terutama keluarga kelas pekerja. Mereka mungkin tidak mampu membiayai kuliah, karena sekarang Anda tahu, kita harus membayar untuk masuk universitas di Inggris. Jadi, mereka benar-benar takut. Dan pada satu titik, Starmer sempat berbicara tentang mengirim pasukan ke Ukraina. Itulah yang sedang dia pikirkan. Jadi mereka hanya berusaha membuat orang-orang siap untuk perang, membentuk pola pikir kita dengan menciptakan ancaman, seperti yang selalu mereka lakukan. Mereka selalu mencoba memainkan sentimen nasionalisme juga, seolah-olah yang perlu kita pikirkan hanyalah apa yang terjadi di dalam perbatasan kita. Padahal sebenarnya, kita tahu dari berbagai krisis yang benar-benar kita hadapi, bahwa hal-hal itu tidak bisa dibatasi oleh perbatasan. Kamu tidak bisa membatasi peristiwa cuaca ekstrem hanya di dalam perbatasan. Kamu tidak bisa membatasi rasa tidak suka orang terhadap Inggris, dan bagaimana hal itu bisa berdampak pada peretasan IT atau pengeboman negara dalam serangan teroris dan hal-hal semacam itu. Ada begitu banyak cara di mana ini bukan hanya soal apa yang terjadi di dalam perbatasanmu. Kita harus berpikir secara internasional. Jadi menurut saya, ketika Anda berbicara tentang keamanan manusia, itu sangat penting. Dan juga dalam Alternative Defense Review, kami menekankan gagasan tentang keamanan bersama. Inilah cara kita harus memikirkannya. Bahwa ini adalah situasi global yang perlu kita tangani. Dan ketika Anda menyebut Jeremy Corbyn, maksud saya, banyak dari kita masih agak belum pulih dari kekecewaan, Anda tahu? Karena saya sendiri berpikir, jika Jeremy menjadi Perdana Menteri, saya bisa berhenti melakukan banyak aktivitas advokasi saya. Saya bisa kembali ke hobi saya karena saya tidak perlu terlibat dalam semua kampanye ini. Karena saya tahu akan ada seseorang di sana yang benar-benar berpikir secara global. Karena Jeremy Corbyn selalu berpikir secara global. Dan ya, dia masih melakukannya. Dan sekarang sangat baik bahwa dia mengajukan penyelidikan yang baru saja dia minta kemarin, bahwa kita membutuhkan penyelidikan terhadap militer, keterlibatan pemerintah Inggris dalam memasok senjata, dan semua yang telah terjadi di Gaza. Jadi itu bagus. Dia masih membuat perubahan meskipun tidak seperti yang kita inginkan saat dia menjadi Perdana Menteri.
Ya, Yeah, so saya pikir banyak hal yang terjadi sekarang sama seperti yang kita alami dengan Thatcher ketika dia memutuskan untuk mengucurkan sumber daya ke situasi Malvinas, Falklands, bahwa itu adalah kedok untuk kebijakan penghematan dan pemotongan anggaran, dan kamu tahu, itu membenarkannya. Jadi, kita tidak bisa punya itu karena kita harus menghabiskan anggaran untuk militer, kamu tidak bisa punya itu, kamu tidak bisa punya itu. Dan sekarang kita berada dalam situasi di mana penyandang disabilitas benar-benar sangat tertekan. Kita telah melihat banyak kasus bunuh diri dari orang-orang yang berpikir, saya tidak tahu bagaimana saya bisa melanjutkan hidup karena dapatan dasar saya diambil. Di banyak bidang sekarang, orang benar-benar menghadapi kurangnya rasa aman. Dan saya tidak tahu apa yang ada di benak beberapa orang di Partai Buruh, tapi saya cenderung berpikir bahwa mereka tidak memiliki latar belakang, mereka tidak berasal dari situasi orang biasa, situasi kelas pekerja. Bicara mereka kebanyakan orang that's good over in Inggris. Orang ada berbeda hidup ke hang to tip. Dan jika Anda mengutak-atik hal itu atau membuat mereka lebih sulit untuk mendapatkan keamanan, Anda hanya akan menciptakan banyak sekali masalah. Dan saya hanya ingin menambahkan, karena saya belum sempat mengatakannya sebelumnya tentang lingkungan. Militer sekarang tahu bahwa mereka bisa menutupi emisi mereka. Mereka tidak perlu melaporkannya di bawah protokol Kyoto. Tapi sekarang mereka tahu akan ada lebih banyak perhatian terhadap hal itu. Jadi, jawaban mereka adalah dekarbonisasi murni. Kami akan terus berperang membuat semua senjata, tapi kami akan memasang panel surya di atap dan tahu kami akan melakukan sedikit penyesuaian semacam greenwashing. Jelas, mereka tidak menyebutnya greenwashing. Jadi proyek terbaru yang sedang saya kerjakan sekarang adalah meneliti mineral-mineral kritis, dan kami berusaha meminta pertanggungjawaban sektor pertahanan terkait mineral-mineral kritis ini. Karena ini akan menjadi isu lingkungan besar berikutnya yang merusak. Karena penambangannya, bagaimana hal itu akan memengaruhi komunitas-komunitas miskin di seluruh dunia. Bahkan di Inggris, karena kita juga memiliki mineral-mineral kritis di sini, hal ini akan berdampak pada komunitas lokal dengan segala polusi, kerusakan pada pasokan air, kerusakan pada pertanian dan agrikultur. Jadi, kita tidak bisa hanya beralih ke teknologi hijau dan terus melakukan hal yang sama. Kita benar-benar harus melihat secara menyeluruh apa yang kita lakukan yang bermanfaat bagi dunia dan apa yang tidak bermanfaat, lalu menghentikan hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Kita sedang berada dalam krisis lingkungan multidimensi. Ini bukan hanya tentang perubahan iklim, ini juga tentang keanekaragaman hayati, pengasaman laut. Ada begitu banyak batasan yang sekarang sudah kita lewati, dan itu tidak bisa dibalikan. Itu bukan hal-hal yang bisa kita atasi nanti. Kamu tidak bisa kembali ke belakang. Jadi itu harus menjadi prioritas kita, bukan menciptakan ancaman senjata yang akan menghantam kita dalam 90 menit. Kita punya tambahan 45 menit dari sebelumnya. Ini hanya memperbesar rasa takut pusing di antara berasal dari produsen senjata. Karena mereka ingin memanfaatkan wacana seperti itu untuk membenarkan aksi yang berorientasi pada keuntungan. Tepat sekali. Tapi bagaimana kita melakukannya? Dan Anda tahu ada beberapa kemungkinan. Misalnya, ada kasus yang menarik di Filipina, di mana sebuah pulau, karena pariwisata yang berlebihan, pada dasarnya kehilangan terumbu karangnya dan mengalami banyak masalah lingkungan. Filipina menutup pulau itu selama 3 atau 4 tahun dan memberi waktu bagi alam untuk pulih. Jadi ada kebijakan yang bisa diterapkan. Tapi perlu waktu untuk memikirkan kebijakan-kebijakan ini. Ini memberi saya pada tanya Neds. Apa yang bisa kita lakukan? Dan Alex, Anda serikat sebagai Anda sepasmal soing jalan. You have experience of going to the street. How do we Bagaimana kita yang memahami bahwa keamanan seharusnya adalah keamanan manusia, dan bahwa meskipun tentu saja
Oke, mungkin kita tidak perlu sepenuhnya menghapus militer. Kita perlu memiliki militer yang tidak agresif dan tidak menjadi ancaman bagi pihak lain. Dan kita juga perlu memiliki jaminan sosial. Kita sering membicarakan jaminan sosial, tetapi kita jarang membicarakan pertahanan sosial atau pertahanan kelas pekerja, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa men-shift narasi dari versi keamanan yang bodoh ini, dan mengganses dengan versi keamanan yang lebih cerdas? Apa ide-ide Anda? Smarter version of security. What are your ideas? Well, I think that's the. Saya rasa itulah kunci mutlak untuk mengubah masa depan, untuk mengambil kendali atas masa depan yang memang harus terjadi. Dan ini adalah persoalan demokrasi. Menurut saya, pada intinya, ini tentang demokrasi. Kita hidup di negara-negara yang semakin menurut saya dikendalikan oleh kepentingan elit. Hal itu jelas terlihat di konteks Inggris melalui media yang dimiliki oleh segelintir oligarki, orang-orang seperti Rupert Murdoch dan para raksasa media besar lainnya. Hal ini juga terlihat dari bagaimana perdebatan politik telah dikuasai. Ada satu momen setelah tahun 2016 ketika pemerintah konservatif yang menurut sudut pandangnya sendiri sangat tidak bijaksana mengizinkan referendum berlangsung, sebuah referendum populer mengenai keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Dan semua partai politik utama menyarankan para pemilih untuk memilih tetap berada di Uni Eropa. Namun para pemilih memutuskan mereka tidak setuju dengan itu, dengan mayoritas tipis, tetapi tetap mayoritas yang jelas. Jadi ada jendela peluang di mana partai konservatif dan partai buruh seolah-olah sedikit lepas dari kendali kelompok elit. Kita melihat partai konservatif benar-benar kacau, saling menghancurkan, akhirnya menyingkirkan pemimpinnya setelah referendum, Theresa May, dan bawa masuk Boris Johnson yang sangat buruk. Kita juga melihat partai buruh Inggris menjadi partai massa, memilih Jeremy Corbyn sebagai pemimpinnya. Ada perasaan bahwa ada dua partai politik, yang keduanya menguasai persentase signifikan dari pemilih dalam pemilu, dan berbicara tentang kebijakan yang berbeda. Dulu ada perdebatan yang sungguh-sungguh, perdebatan politik yang nyata di masyarakat. Sekarang itu sudah berlalu, dan partai konservatif telah sepenuhnya dikuasai. Begitu juga partai buruh. Dan fenomena ini bisa dilihat di banyak masyarakat, bukan hanya di Inggris. Politik Jerman terkenal sangat terkontrol. Republik Federal Jerman dibentuk oleh Amerika Serikat setelah 1945 dalam bentuk konstitusinya yang sekarang untuk mengendalikan politik di sana. Hal yang sama bisa dilihat di Prancis. Tentu saja, Republik Kelima Prancis dibentuk untuk mencegah kaum komunis berkuasa. Jadi ada pengendalian terhadap perdebatan politik untuk memastikan tidak ada perdebatan politik yang sungguh-sungguh di arus utama. Tapi kita harus memaksa perdebatan itu masuk ke arus utama. Itulah tugas kita. Dan itulah sebabnya kami telah menerbitkan tinjauan pertahanan alternatif ini. Karena angka-angka pemerintah tidak masuk akal. Argumen pemerintah tidak hanya salah, tetapi juga jelas menyesatkan. Karena meskipun mereka mungkin mencoba membangkitkan mesin perang sebagai penggerak pertumbuhan, mereka sendiri sebenarnya tidak mempercayai hal itu. Dan kebijakan mereka justru membantah klaim tersebut. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini adalah memberikan subsidi, terutama kepada perusahaan senjata Amerika. Maksud saya, perusahaan senjata terbesar di Inggris, BAE Systems, dulu dikenal sebagai British Aerospace, sebenarnya bukan perusahaan Inggris. Kepemilikan saham mayoritas, kepemilikan modal mayoritasnya adalah milik Amerika. Perusahaan senjata besar lainnya di Inggris, seperti Rolls-Royce, sangat terintegrasi ke dalam sistem kontrak Pentagon. Tidak ada kompleks industri militer yang disengaja. There is no independent military-industrial complex, and I mean this is perhaps where mungkin inilah letak perbedaan antara apa yang terjadi di Jerman dengan program persenjataan ulang MERS dan apa yang terjadi di Inggris. Saya mungkin kurang informasi tentang hal ini, tetapi menurut saya, MERS sedang berupaya menciptakan industri persenjataan Eropa atau Jerman, atau mendorong program persenjataan ulang Jerman yang independen dan terpisah, serta tidak sepenuhnya bergantung pada Pentagon.
Sementara jika kita melihat Starmer, pengumumannya minggu ini dalam tinjauan pertahanan strategis bukan hanya merupakan suap terbuka kepada perusahaan senjata pertahanan AS, tetapi juga ditulis dengan bahasa ala Pete Hegseth. Maksud saya, itu adalah pernyataan yang cukup luar biasa yang ia sampaikan pada hari Senin. Ini bukan sesuatu yang benar-benar kita biasakan atau sering dengar di negara ini, jenis bahasa seperti itu. In this country, that type of language. So the words he was using referring to warriors. Jadi kata-kata yang gunakan merujuk pada pejuang, yang merupakan istilah klasik. Pete Hegseth tentu saja adalah Menteri Pertahanan AS. Saya tidak ingin berlebihan, tetapi jika Anda pernah melihat bukunya, American Crusade, Anda akan melihat betapa berbahayanya dia. Dia menggunakan bahasa ini. Alih-alih berbicara tentang angkatan bersenjata atau tentara, dia berbicara tentang pejuang. Ini hampir seperti perang salib religius yang dia gambarkan. British Strategic Defense Review membicarakan kita seolah Rusia, negara yang terbesar di dunia, dengan rutin dipimpin dia buduk, adalah seruat seranggas tarabak ngertaki Brinia. Itu lucu, sebuah pulau kecil di Atlantik Utara. A small island in the North Atlantic, but they've adopted the language. Namun, mereka telah mengadopsi bahasa dan rumus-rumus dari para penghuni Departemen Luar Negeri AS dan Pentagon saat ini. Dan apa yang ditunjukkan oleh hal ini? Untuk kembali ke pertanyaan awal Anda tentang bagaimana kita menghadapi argumen-argumen ini, adalah betapa asingnya argumen-argumen tersebut. Apa yang mereka katakan, apa yang dikatakan pemerintah Inggris, sebenarnya sangat asing bagi perdebatan politik di Inggris. Kita perlu memperjelas bahwa kita telah dikuasai oleh agen-agen kekuatan asing. Dan itu bukan Rusia, bukan Putin, bukan juga Russiagate. Yang terjadi adalah para subkontraktor Pentagon yang menjalankan pemerintahan ini. Kita perlu memperjelas hal itu di sebanyak mungkin forum. Dan rakyat Inggris akan mengambil keputusan mereka sendiri. Mereka bukan orang-orang yang akan mengikuti begitu saja omong kosong semacam ini. Seperti yang telah dikemukakan Karen, kita telah melewati 20 tahun peperangan yang hampir terus-menerus, dengan keterlibatan pasukan Inggris atau senjata Inggris di Irak, Afghanistan, Libya, Suriah, dan sekarang di Gaza. Masyarakat kini mulai sadar dengan apa yang sedang terjadi. Jadi, menurut saya, yang kami coba lakukan dengan tinjauan pertahanan alternatif adalah benar-benar menetapkan narasi bahwa demokrasi itu penting. Demokrasi kita di Inggris telah dikuasai oleh kompleks militer, industri, akademik, media, yang seluruhnya dibiayai oleh Pentagon. Dan sekarang kita diminta, sebagai bentuk bantuan kepada Donald Trump, yang tentu saja sedang mencoba mengalihkan kebijakan AS dari Eropa, kita diminta untuk meningkatkan subsidi kita kepada Pentagon demi menjaga hubungan baik dengan mereka. Jadi, ini bukanlah strategi politik yang berkelanjutan. Dan itulah yang kami sampaikan. Tidak, dan itu akan membawa bencana. Maksud saya, jika Anda menciptakan sejumlah besar senjata dan jumlah orang miskin yang sangat banyak yang kemudian bisa Anda pekerjakan di militer, Anda akhirnya akan menggunakan sumber daya itu, sumber daya manusia, dan sekali lagi, kaum proletar yang akan diminta untuk berkorban demi orang-orang yang menghasilkan uang. Karen, apakah kamu punya ide lain tentang apa yang bisa dilakukan? Karena ini sudah sangat penting. Cukup buat ini jelas. Cukup buat strukturnya jelas. Tapi bisakah kamu memaksakan referendum lain dalam proses politik Inggris untuk memiliki alat politik dalam menghadapi kegilaan ini? Karena sungguh, pada titik ini, saya rasa banyak dari mereka terlalu bodoh untuk memahami jenis bencana yang sedang mereka mainkan. What kind of hellfire they're playing with? Ya, maaf. Saya benar-benar tertarik pada pertanyaan apa yang harus dilakukan. Sampai-sampai saya pernah menulis sebuah dokumen. Itu adalah riset yang saya lakukan untuk program magister saya di bidang studi perdamaian tentang bagaimana menghentikan perang. Saya tidak pernah menerbitkannya karena saat itu saya bukan seorang akademisi. Sebenarnya itu akan menjadi proyek saya tahun ini, menerbitkannya sebagai buku. Tapi saya memutuskan untuk melakukan kajian pertahanan alternatif ini sebagai gantinya karena saya punya orang lain untuk melakukannya bersama. Dan saya pikir ini akan
Saya pikir ini akan memberikan dampak yang lebih besar. Tapi sekarang, semakin saya memikirkannya, semakin saya ingin benar-benar membuat buku itu juga. Jadi mungkin itu akan menjadi hal berikutnya. Tapi bagaimanapun, yang saya lakukan adalah melihat semua gerakan perdamaian sepanjang waktu. Apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil. Saya juga melihat gerakan Stop the War terhadap serangan di Afghanistan dan Irak, dan apa yang berhasil serta tidak berhasil di sana. Lalu saya merumuskan 10 poin tentang apa yang perlu kita lakukan lain kali untuk menghentikan perang. Salah satu hal besar adalah budaya militerisasi ini, dan saya pikir itu sangat penting. Saya rasa hal itu sangat tertanam dalam budaya. Misalnya, di mana letak kesalahan pada Jeremy Corbyn? Maksud saya tahu didemonisasi, tapi sebagian besar alasan dia didemonisasi berkaitan dengan militerisasi. Mereka menggunakan gambar dirinya sebagai sasaran latihan menembak di militer. Ada fotonya, ya, mereka benar-benar melakukan itu. Tapi juga saya pada dasarnya mengambil semua cuti tahunan saya untuk berkampanye mendukung Jeremy Corbyn. Jadi saya turun ke jalan setiap hari, mengetuk pintu orang-orang, berbicara tentang apa yang ada di manifesto dan hal-hal semacam itu. Dan satu hal yang terus-menerus muncul berulang kali adalah bahwa mereka tidak melihat dia cukup. Tahu kan? Cukup serius. Terus mereka, tidak akan berjuang untuk panen doang. Tidak akan menekan tombol nuklir. Tidak ada guna siap untuk menekan tombol nuklir. Mengapa saya small angin tombol nuklis? Ya, itu memang pertanyaan besar pada saat itu. Apakah dia akan melakukannya atau tidak? Jadi ya, itulah yang kita hadapi. Sebuah budaya militerisasi yang sangat kuat, terutama di kalangan tertentu dari kelas pekerja. Karena memang sangat sulit menjadi keluarga kelas pekerja. Maksud saya pernah bekerja untuk militer. Saya rasa sebagian besar keluarga saya pada suatu titik pernah bekerja untuk militer, karena disitulah ada pekerjaan. Itu pekerjaan yang bisa didapatkan. Jadi, memang sangat sulit, dan itulah yang perlu didiskusikan. Disitulah kita perlu bekerja. Karena kadang-kadang, sebagai akademisi atau pemimpin, kita sering hanya berbicara pada orang-orang yang sudah sepaham. Jadi saya benar-benar tertarik bagaimana memulai perdebatan ini di perumahan-perumahan rakyat, di daerah berpenghasilan rendah, menyampaikan pesan saya tahu ini terdengar sangat sulit, tapi inilah aspirasi saya. Ke Daily Express, ke Daily Mirror, ke The Sun, the papers that people are reading, we need to kind of. Kita perlu benar-benar terlibat dengan apa yang dikatakan orang-orang. Itu juga merupakan pesan lain dari Stop the War. Seringkali kita tidak benar-benar menanggapi alasan di balik perang. Kita justru membicarakan hal-hal lain. Orang-orang tidak membicarakan itu. Mereka membicarakan soal 45 menit. Mereka merasa terancam. Mereka membicarakan hal-hal lain. Dan alih-alih menjawab pertanyaan itu, maksud saya memang sulit karena pemerintah berkata kami punya intelijen ini, jadi jelas kami tidak bisa membagikan dengan kalian, tapi dalam 45 menit kami akan. Saya tahu kita akan yakin bahwa mereka memang memiliki senjata pembedah guys. Maksud saya sedang mengambil kursus studi perdamaian dan bahkan di dalamnya saya harus agak hati-hati dengan apa yang saya katakan. Tapi mereka tidak mempertanyakan narasi itu. Mereka tidak. Jadi mereka menerima tanpa bukti apapun karena memang tidak ada bahwa mereka memiliki senjata pemusnah massal. Jadi kita harus mempertanyakan bukti yang mereka berikan kepada kita. Apakah itu nyata? Atau mereka hanya berkata, oh kami tidak bisa memberikan detailnya. Tapi kita benar-benar harus mempertanyakannya dan mencoba menggali serta mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu bagus, itu yang sedang kamu lakukan. Kamu mewawancarai orang-orang yang punya perspektif dan pengetahuan lain yang biasanya tidak muncul ke permukaan. Itu sangat penting. Tapi juga kita harus membahas alasan di baliknya. Jadi membicarakan soal lapangan kerja, karena itu alasan yang diberikan Keir Starmer. Membicarakan soal pertumbuhan yang katanya akan terjadi, karena itu juga alasan yang dia berikan.
Berbicara tentang ancaman, kamu tahu apakah benar-benar ada ancaman ini? Semua ini adalah pertanyaan penting yang harus kita jawab. Jadi itu salah satu hal ya. Tapi yang paling utama, menurut saya sedang mencoba mengingat apa saja 10 poin itu sekarang. Tapi intinya adalah berbicara kepada orang-orang yang tidak mendapatkan informasi alternatif ini, yang juga menjadi alasan lain kenapa saya ingin terlibat dalam proyek ini. Karena proyek ini bekerja sama dengan Serikat Pekerja. Dan Serikat Pekerja adalah cara yang sangat baik untuk melakukan itu, karena di sana ada beragam sudut pandang, orang-orang yang punya pandangan sangat berbeda tentang militerisasi. Jadi, jika orang-orang ada di dalam Serikat Pekerja dan jika mereka belum bergabung, mereka sebaiknya bergabung, angkat isu ini sebagai bahan perdebatan agar bisa didiskusikan. Dan ini adalah sesuatu yang bisa membuat orang sangat marah. Can get very upset about, so it's a difficult thing to do. Jadi ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Ini adalah topik yang sulit untuk diangkat, tapi harus dilakukan. Harus ada perdebatan demokratis, seperti yang dikatakan Alex. Ini tentang demokrasi, karena saat ini demokrasi kita sedang diganggu. Jadi kita harus merebutnya kembali dari tingkat akar rumput, dan mulai membicarakan tentang demokrasi, apa yang benar-benar kita inginkan. Apa sebenarnya arti keamanan untuk Palestina Tisbel. Dadat, unhaisnya footage berbanding pendapat elenet. Perlu berpihak oleh veteraners. We really need to be talking to those people. I never get tired of telling people there's... Saya tidak pernah bosan memberitahu orang bahwa selalu ada dua cara untuk merasa aman. Satu, dengan menjadi ancaman terbesar bagi semua orang, sehingga tidak ada yang berani mengganggu Anda. Dan cara lainnya adalah hanya memiliki teman. Ada alasan mengapa Inggris tidak takut akan serangan nuklir dari Amerika Serikat. Karena mereka berteman, bukan? Anda tidak takut pada teman. Jadi alternatifnya adalah berteman dengan Rusia dan Tiongkok. Itu akan menjadi jawaban yang jelas. Tapi entah kenapa, kita tidak sampai ke sana. Dan hal baiknya adalah Anda menyoroti masalah dalam diskursus di Inggris melalui ulasan Anda. Kita harus mengakhiri wawancara ini. Tapi apakah ada satu hal singkat lagi yang ingin Anda tambahkan? Atau mungkin di mana bisa menemukan ulasan Anda? Alex mungkin? Find your review? Alex, maybe? Sure, yeah. You can read and Tentu ya, Anda bisa membaca dan mengunduh Alternative Defense Review. Dokumen itu tersedia di situs web Campaign for Nuclear Disarmament, CND. Saya rasa jika Anda mencari ADR atau Alternative Defense Review, Anda akan langsung menuju halaman tersebut di situs mereka. Dokumen ini juga telah diliput oleh sejumlah surat kabar arus utama, termasuk The Guardian. Karen juga memiliki banyak tulisan akademis yang bisa diikuti oleh publik. Saya sendiri rutin menulis untuk surat kabar Morning Star di Inggris yang tercara online. Dan saya punya akun X Twitter yang kadang saya gunakan. Jadi Anda tahu, kami sangat ingin mendiskusikan apa yang dipikirkan orang tentang tinjauan pertahanan alternatif. Anda dapat menghubungi kami melalui kampanye untuk pelucutan senjata nuklir. Dan kami sangat ingin berbicara dengan orang-orang dari seluruh dunia yang melihat kenyataan di balik narasi palsu yang sangat buruk ini, yang sedang disebarkan kepada kita di Inggris saat ini, dan juga di banyak negara lain. Bukan hanya di Eropa, bukan hanya di Inggris, tetapi di banyak negara lain di seluruh dunia, bahwa membutuhkan masa depan yang penuh konfrontasi bersenjata demi keamanan, alih-alih masa depan dengan keamanan manusia dan keamanan bersama, yang menjadi dasar dari tinjauan pertahanan alternatif kami. Tautan Tortnage an ada deskripsi di bawah yang forward. Semuanya. Saya ingin membantu kali utas Alex Gordon dan Dr. Karen Bell atas waktu yang hari ini. For your time today. Terima kasih.